Pernah kebayang nggak gimana susahnya membangun sebuah negara dari nol? Nah, itulah yang bakal kita kupas tuntas hari ini. Kita akan melihat sebuah periode yang sangat krusial, sekaligus penuh gejolak dalam sejarah Indonesia, yaitu tahun-tahun awal setelah kita merdeka. Ini bukan cuma cerita sejarah biasa, tapi kisah perjuangan tentang bagaimana sebuah bangsa mencoba berdiri di atas kakinya sendiri, di tengah gempuran tantangan yang, wah, luar biasa berat. Pertanyaan ini nih yang jadi inti dari pembahasan kita. Coba deh bayangin, setelah ratusan tahun dijajah, tiba-tiba kita harus menciptakan sebuah negara yang berfungsi. Mulainya dari mana coba? Itulah tantangan raksasa yang dihadapi para pendiri bangsa kita waktu itu. Oke, kita coba lihat situasinya ya. Tepat setelah proklamasi, Indonesia itu ya ibaratnya kayak rumah yang baru jadi fondasinya doang. Dindingnya belum ada, atapnya nggak ada, apalagi isinya. Kosong melompong. Belum ada pemerintahan yang utuh, parlemen juga belum ada. Dan yang lebih parah lagi nih, di luar sana ancaman dari Belanda dan sekutu masih mengintai. Jadi bisa bayangin kan tekanannya, harus super cepat membangun semua institusi negara dari nol. Oke, jadi dalam beberapa menit ke depan, kita akan membedah 5 babak penting dari perjuangan ini. Kita mulai dari proses lahirnya sebuah pemerintahan, terus kita lihat gimana demokrasinya sempat tersandung, ekonominya tertekan, masyarakatnya berjuang, sampai akhirnya terjebak di tengah-tengah perang dingin. Yuk kita mulai dari babak pertama, lahirnya sebuah bangsa. Gimana sih caranya sebuah negara yang baru banget merdeka ini mengambil langkah-langkah pertamanya untuk membentuk pemerintahan yang berdaulat? Jadi, salah satu langkah paling krusial di awal itu adalah pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat atau yang kita kenal sebagai KNIP. Anggap aja KNIP ini cikal bakalnya parlemen kita. Tujuannya jelas banget. 1, bantu presiden menjalankan pemerintahan, dan 2, menampung aspirasi rakyat. Nah, ini bukti penting loh kalau sejak awal para pendiri bangsa kita sudah merancang Indonesia sebagai negara demokratis, bukan otoriter. Nah, sekarang kita masuk ke periode yang dikenal sebagai demokrasi liberal. Sebuah era yang di satu sisi menjanjikan kebebasan. Tapi di sisi lain, tanda praktiknya justru melahirkan ketidakstabilan yang luar biasa. Jadi, demokrasi liberal itu apa sih pada masa itu? Gampangnya gini deh, ini sistem parlementer. Presiden Soekarno itu kepala negara, jadi simbol bangsa. Tapi yang kerja sehari-hari, yang ngurusin pemerintahan, itu Perdana Menteri dan kabinetnya. Dan mereka ini harus lapor dan bertanggung jawab ke DPR. Artinya apa? Kalau DPR nggak srek, nggak suka sama kinerja kabinet, ya udah kabinetnya bisa dibubarin kapan aja. Gampang banget. Dan inilah akibatnya yang paling nyata. 7 kali, bukan sekali atau 2 kali loh, tapi 7 kali kabinet gonta-ganti cuma dalam waktu kurang dari 10 tahun. Angka ini aja udah cukup buat nunjukin betapa rapuhnya pemerintahan kita pada masa itu. Analogi yang paling pas buat gambarin situasi ini, ya pintu putar. Menteri dan Perdana Menteri itu keluar masuk terus. Coba bayangin, baru aja sebuah program dirancang, pemerintahannya udah jatuh. Terus datang kabinet baru dengan program baru lagi, jatuh lagi. Siklus itu terus berulang, tanpa henti. Nah, ini dia lingkaran setannya. Penyebab utamanya apa? Banyak banget partai politik, puluhan jumlahnya. Dan semuanya saling sikut, saling berebut kuasa. Para elitnya sibuk berantem sendiri. Akibatnya, fatal banget. Pemerintah jadi nggak bisa bikin rencana jangka panjang. Program pembangunan, macet total. Dan ujung-ujungnya, siapa yang jadi korban? Ya jelas, rakyat. Kekacauan politik kayak tadi tentu saja dampaknya langsung nyambar ke ekonomi. Yuk kita lihat gimana kondisi ekonomi negara yang baru lahir ini berada di bawah tekanan yang hebat banget, terutama karena inflasi yang merajalela. Oke, jadi inflasi itu sebenarnya apa sih? Sederhananya, ini kondisi di mana nilai uang yang kita pegang itu terus-terusan turun. Harga-harga barang pokok melambung tinggi, bikin daya beli masyarakat anjlok drastis. Terus, kenapa inflasinya bisa separah itu? Ada 3 faktor utama. Pertama, kita mewarisi struktur ekonomi dari zaman kolonial yang timpang. Kedua, biaya perjuangan buat mempertahankan kemerdekaan itu mahal banget. Dan yang terakhir, sistem keuangan negara kita sendiri, ya masih berantakan. Ini kombinasi yang mematikan banget buat ekonomi. Dan kalimat ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Uang yang dulu bisa membeli banyak beras, sekarang hanya bisa membeli sedikit. Ini bukan lagi sekedar angka di atas kertas, tapi kenyataan pahit yang dirasakan di dapur setiap keluarga di Indonesia. Dan inilah dampak langsungnya buat rakyat biasa. Harga kebutuhan pokok melambung tinggi, upah yang didapat nggak pernah bisa ngejar kenaikan harga, dan akibatnya kemiskinan meluas di mana-mana.
Ini adalah penderitaan nyata yang dirasakan masyarakat. Dengan krisis politik dan ekonomi yang terjadi barengan, gimana nasib pembangunan sosialnya? Nah, mari kita lihat bagaimana kemajuan di bidang-bidang vital seperti pendidikan dan infrastruktur jadi sangat terbatas. Coba kita lihat dua masalah besar ini. Di sektor pendidikan, angka buta huruf masih tinggi banget, sekolah juga masih sedikit. Sementara itu, di infrastruktur, jalan dan jembatan banyak yang rusak karena perang. Transportasi juga sangat terbatas. Gimana mau maju kalau dana dan stabilitas politiknya nggak ada? Mustahil. Jadi, poin krusialnya tuh di sini. Para elit politik terlalu sibuk dengan perebutan kekuasaan mereka sendiri, sampai-sampai hal-hal mendasar yang dibutuhkan rakyat, seperti jalan yang layak, sekolah untuk anak-anak, dan harga pangan yang terjangkau, jadi terabaikan. Inilah tragedi sesungguhnya dari ketidakstabilan politik. Seolah-olah masalah di dalam negeri belum cukup ya. Indonesia yang masih bayi ini juga harus menghadapi tekanan hebat dari dunia luar yang waktu itu lagi terbelah oleh Perang Dingin. Dunia saat itu tuh kebagi jadi dua kubu besar. Blok Barat pimpinan Amerika Serikat dan Blok Timur pimpinan Uni Soviet. Keduanya saling bersaing menyebarkan pengaruh dan ideologi mereka. Dan Indonesia sebagai negara baru yang lokasinya strategis, kejebak persis di tengah-tengah pertarungan ini. Kita terus-menerus ditekan untuk milih salah satu pihak. Tapi Presiden Soekarno punya sikap yang tegas. Indonesia menolak jadi pion dalam permainan catur negara-negara besar. Sikap kita adalah bebas dan aktif. Bebas artinya kita nggak memihak salah satu blok. Dan aktif artinya kita ikut serta dalam usaha menciptakan perdamaian dunia. Ini adalah cara kita untuk menegaskan kedaulatan kita di mata dunia. Jadi setelah kita lihat semuanya ya, dari pemerintahan yang jatuh bangun, ekonomi yang morat-marit, pembangunan yang nggak jalan, sampai tekanan dari dunia luar yang begitu kuat, kita jadi balik lagi ke pertanyaan mendasar kan? Di tengah ujian seberat ini, apa sih yang dibutuhkan sebuah bangsa biar bisa selamat dari badai sebesar ini? Ini bukan cuma soal bertahan hidup loh, tapi gimana caranya untuk bisa maju? Ini pertanyaan besar tentang ketangguhan, visi, dan semangat yang luar biasa dari para pendiri bangsa kita.